Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan hadir kembali untuk membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri menyongsong implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru. Sekolah kita, sekolah saya juga, itu insya Allah akan memperlakukan kurikulum Merdeka. Tapi banyak sekali para guru yang belum ngerti. Terus apa yang perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru untuk menyongsong IKM ini? Nah, untuk itu kali ini saya akan membahas. Barangkali ada manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita akan belajar bersama. Nah, ada 3 hal yang harus disiapkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah paradigma baru, yang kedua adalah perangkat ajar, dan yang ketiga adalah asesmen. Nah, sekarang akan kita bahas ketiganya. Yang pertama adalah paradigma baru. Bapak Ibu, sekarang kita akan ganti kurikulum. Nah, saran saya adalah agar pemahaman kita tidak tercampur-campur dan kita harus memiliki sifat terbuka. Jadi kita harus terbiasa dengan hal yang baru. Baik, yang pertama apa yang harus kita perbarui, yaitu pahami konsep kurikulum merdeka ini dengan benar. Bapak Ibu harus membaca, cari tahu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kemudian kita memiliki pemahaman yang tidak sinkron dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah posisikan guru sebagai fasilitator. Ini bukan hal yang baru ya, tapi ini adalah penekanan. Jadi pembelajaran harus berpusat pada siswa. Berikutnya adalah Bapak Ibu guru harus mampu mengakomodir karakter siswa dalam pembelajaran. Nah, caranya gimana? Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu guru. Nanti akan kita jelaskan. Berikutnya adalah kuasai model-model pembelajaran yang relevan. Model-model pembelajaran yang kita gunakan di Kurtilas masih sangat relevan Bapak Ibu. Jadi tidak ada hal yang baru di dalam ini. Bapak Ibu boleh menggunakan PJBL, PBL, kemudian pendekatan STEM, kemudian discovery learning, dan inquiry learning. Boleh, itu masih relevan. Yang terakhir, melengkapi paradigma baru Bapak Ibu adalah memahami konsep asesmen dengan benar di IKM ini. Karena memang ada sedikit perbedaan. Selanjutnya Bapak Ibu harus siap dengan perangkat ajar. Ya, ini senjata kita ya. Kita masuk ke kelas maka perangkat ajar harus sudah ready semuanya. Yang pertama adalah modul ajar, yang kedua adalah modul proyek, dan yang ketiga adalah bahan ajar. Oke, 3 ini harus kita siapkan. Caranya gimana? Nah, ini tahapannya. Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah melakukan analisis capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, setelah itu menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, ini yang baru yaitu Bapak Ibu harus melakukan asesmen diagnostik, barulah menyusun modul ajar, menyusun modul proyek, dan menyusun bahan ajar. Wah, susah ya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu. Semuanya sudah disiapkan. Yang pertama adalah analisis CP. Nah, sebelum kita menganalisis CP atau capaian pembelajaran, maka Bapak Ibu harus punya capaian pembelajarannya dulu. Jangan khawatir. Semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu bisa download ya. Cari surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008 garis miring H garis miring KR dan garis miring 2022. Ya, silakan baca, kemudian download. Ini agak tebal ya Bapak Ibu, karena mulai dari fase A sampai fase F. Jadi tidak kelas-kelas sekarang ya, pakai fase ya. Ada fase A, B, C, D, E, dan F. Untuk SMP ada di fase D. Oke, Bapak Ibu akan tahu setelah membaca. Nah, setelah kita download capaian pembelajaran, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah menganalisis capaian pembelajaran. Oke, ini istilah baru memang. Kalau dulu ada istilah KI dan KD. Sekarang tidak ada, Bapak Ibu. Yang ada adalah CP. Jadi kalau dulu KI itu fungsinya untuk mengikat seluruh KD dari setiap mata pelajaran.
Ada KI 1 tentang sifat religius, kemudian ada KI 2 itu sikap sosial, ada KI 3 yaitu pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Nah, sekarang tidak ada lagi kadit dan tidak ada KI. Nanti yang ada adalah capaian pembelajaran yang diikat dengan P3 atau profil pelajar Pancasila. Nah, itu bedanya. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah bingung ya. CP sudah dapat, copy paste saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa gunakan kolom-kolom yang ada di layar ini sebagai, ini contoh saja ya, ini contoh untuk melakukan analisis CP. Jadi di sini saya menggunakan 7 kolom, ada kolom CP, tinggal copy paste, kemudian indikator CP kita turunkan. Kalau dulu kita menurunkan IPK, sekarang kita indikator CP atau ada yang menyebutkan kompetensi. Nah, ini sudah ada di buku guru. Nah, buku guru Bapak Ibu bisa download di ini aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi di situ perhatikan ada proses kognitif mulai dari tingkatan C1 sampai C6, kemudian dimensi pengetahuannya mulai dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Yang ketiga harus memuat keterampilan ABA 21. Ini kompetensi. Jadi turunkan kompetensi mana yang akan Bapak Ibu pilih untuk melakukan analisis capaiannya. Jadi tergantung capaiannya ya. Apakah gradenya sampai C3 ataukah sampai C4 ataukah bahkan sampai ke C5. Kemudian kolom yang ketiga adalah kontennya. Bapak Ibu juga bisa copy paste dari buku guru. Jadi tenang aja ya. Sudah diplot-plot itu malah enak sekali. Saya sudah baca. Kemudian kolom yang keempat adalah dimensi. Dimensinya di sini Bapak Ibu kembangkan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif, mandiri, gotong royong. Bapak Ibu minimal mengembangkan 2. Silahkan sesuaikan dengan CP-nya. Setelah itu Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran, yaitu kalau dulu kita menyusun pembelajaran dengan rumus ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Tapi sekarang tidak, ada beda sedikit, yaitu kata kuncinya adalah kompetensi, konten, dan dimensi. Kompetensinya tadi diambil sudah, kemudian kontennya diambil dari buku siswa, jadi materinya apa, kemudian dimensi, yaitu sikap atau profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 yang dikembangkan itu seperti apa. Kemudian kolom yang keenam adalah membuat alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu adalah urutan tujuan pembelajaran yang kita susun secara linear. Mulai dari tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama sampai terakhir kita urutkan itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3 nanti kita urutkan secara linear. Itu akan membentuk alur tujuan pembelajaran. Yang ke-7 kolomnya adalah alokasi waktu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti tergantung ya mau dicapai berapa kali pertemuan. Oke, berikutnya adalah bagaimana menyusun ATP. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi mulai dari awal fase 1, kemudian tujuan pembelajaran 1 diurutkan, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3 sampai ke akhir fase. Tapi secara linear ya. Oke, tinggal diurutkan saja Bapak Ibu. Berikutnya adalah melakukan asesmen diagnostik. Apa itu? Yaitu asesmen yang bertujuan, yang pertama adalah mengetahui kemampuan awal, kemudian yang kedua adalah sebagai dasar perancangan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar siswa, kecenderungan kecerdasan siswa. Jadi Bapak Ibu harus memiliki instrumen untuk melakukan asesmen diagnostik. Hasilnya nanti Bapak Ibu gunakan sebagai bahan untuk menyusun modul ajar, menyusun modul proyek, dan menyusun bahan ajar. Jadi saran saya instrumennya yang menggunakan digital saja biar cepat, pakai Google Form gitu dan sebagainya. Nah ini karena yang baru, jadi Bapak Ibu harus perdalam di bagian ini. Berikutnya Bapak Ibu untuk modul ajar. Nah, modul ajar ini juga istilah baru. Sekarang tidak ada RPP ya. Yang ada adalah istilah dengan modul ajar. Ya, apa bedanya? Ini susunannya. Bapak Ibu bisa cermati ini. Ada informasi umum, kegiatan inti, kegiatan lampiran. Nah, ada catatannya nih.
Sistematika ini boleh dikurangi atau ditambah, namun disarankan bagian kegiatan ini dipertahankan agar memudahkan guru menerapkan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi yang berwarna hijau ini tidak boleh ditawar ya Bapak Ibu ya. Kalau mau lengkap bagus ini ya. Oke. Ada identitas sekolah seperti biasa, kompetensi awal, jadi hasil dari asesmen diagnostik ini, kemudian ada profil pelajar Pancasila yang dikembangkan tadi, ambil 2 saja. Kemudian sarpras, mungkin berupa media, alat, bahan, dan lain sebagainya. Target peserta didik, jadi kelas berapa atau fase berapa. Kemudian model yang digunakan apa, dan seterusnya ya, Bapak Ibu ya. Baik, tidak perlu saya jelaskan, lalu panjang ini. Berikutnya adalah Bapak Ibu juga menyusun modul proyek sama sih ya. Modul ajar sama modul proyek itu susunannya sama, hanya saja fungsinya yang berbeda. Kalau modul ajar kita gunakan untuk panduan ketika kita berada di kelas melakukan kegiatan KBM, sedangkan kalau modul proyek adalah panduan yang kita gunakan pada saat kita KBM tapi membahas proyek. Jadi sama sebetulnya. Berikutnya yang terakhir adalah membuat atau menyusun bahan ajar. Ada 2 jenis yaitu yang cetak, Bapak Ibu bisa membuat LKPD, diktat, modul, buku, majalah, koran, artikel, data, grafik, gambar, dan sebagainya. Kemudian yang non cetak bisa video, bisa channel YouTube, blog, learning management system, artikel elektronik, dan sebagainya. Itu semuanya adalah bahan ajar yang Bapak Ibu bisa siapkan. Itu. Nah, sekarang yang terakhir ya Bapak Ibu ya, tentang asesmen. Asesmennya agak sedikit berbeda ya. Jadi asesmennya ada 3 bagian, yaitu asesmen sebelum pembelajaran, kemudian asesmen pada saat pembelajaran, kemudian asesmen pada saat setelah pembelajaran. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Jadi seperti yang dijelaskan di depan tadi, asesmen diagnostik ini ada yang kognitif untuk mengetahui kemampuan awal siswa, kemudian ada yang non kognitif berupa angket atau instrumen lain yang dapat mendiagnosa kecenderungan belajar siswa. Berikutnya adalah refleksi, yaitu assessment as learning. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan emoticon, itu kan bagian dari refleksi ya. Jadi anak-anak mengapresiasi bagaimana proses pembelajaran yang barusan mereka lakukan. Terus kemudian mereka juga dapat merefleksi dirinya sendiri sejauh mana dia terlibat dalam proses pembelajaran. Itu berarti assessment as learning. Jadi saat itu ya Bapak Ibu ya. Ini fungsinya untuk perbaikan ke depannya. Kemudian asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan oleh Bapak Ibu setelah selesai melakukan pembelajaran untuk membahas satu topik. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat adalah asesmen sumatif atau asesmen of learning, yaitu asesmen yang Bapak Ibu lakukan setelah beberapa topik terbahas, yang minimal satu bab. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang menjadi catatan bahwa asesmen pada IKM ini menekankan pada asesmen formatif. Jadi proses pembelajaran itu yang lebih dominan. Itu yang harus digunakan oleh Bapak Ibu sebagai patokan. Artinya, sesegera mungkin Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan satu subtopik, itu Bapak Ibu lakukan penilaian. Sehingga anak-anak itu akan terdeteksi manakah yang sudah memahami, manakah yang perlu remedial, dan manakah yang perlu pengayaan. Jadi, di asesmen formatif ini yang menentukan. Sehingga tidak ada siswa yang memiliki kasus dia itu memiliki masalah yang menumpuk karena sub 1 ternyata dia belum menguasai sub topik yang kedua belum, dan kita mendeteksinya setelah kita melakukan asesmen sumatif kan sudah sangat terlambat. Oh ya, terus kemudian sekarang tidak ada lagi dengan istilah KKM. Jadi Bapak Ibu kasih kebebasan penuh untuk menjustifikasi siswanya apakah dia itu sudah dianggap tuntas ataukah belum. Jadi Bapak Ibu yang melihat prosesnya secara langsung. Jadi lebih ke data kualitatif. Ya, contohnya nanti akan ada istilah ini sangat mahir, kemudian berkembang dan seterusnya itu. Nanti di buku siswa ada.
di buku guru. Terus nanti nilainya juga menjadi satu kesatuan yang menggambarkan capaian pembelajaran yang diperoleh siswa. Nah, untuk pembahasan asesmen mungkin ada topik khusus ya Bapak Ibu, tidak bisa sekarang. Jadi sekarang yang Bapak Ibu lakukan adalah tadi persiapkan. Yang pertama adalah paradigma baru, yang kedua adalah perangkat ajarnya. Perangkat ajarnya ada 3 tadi ya, modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyusun asesmennya. Jadi asesmen tekankan pada asesmen formatif, yaitu penilaian setelah kita menyelesaikan satu topik dalam satu kali pertemuan. Itu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu siapkan, dan jangan khawatir karena semuanya sudah ada contohnya di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu harus download aplikasi ini dan pelajari isinya. Baik Bapak Ibu, demikian semoga bermanfaat dan sedikit mencerahkan kita supaya tidak terjadi kebingungan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan awal untuk Bapak Ibu lebih mencari lebih dalam sebagai bahan diskusi. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.